Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Dan ini merupakan pertemuan pertama di tahun ajaran 2021 dan 2022. Meskipun kita masih belajar online ya, masih belajar jarak jauh, jangan sampai semangat belajar kita menjadi turun. Karena belajar dimanapun, di sekolah ataupun di rumah, meskipun di rumah belajarnya jadi lebih santai, tapi jangan sampai semangat untuk menimba ilmu menjadi hilang. Tetap semangat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang fungsi trigonometri, yaitu tentang pengertian, jenis-jenis, dan grafik fungsi trigonometri. Ini merupakan materi pengantar sebelum nanti kita masuk lebih jauh ke materi persamaan trigonometri, ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pengertian, jenis-jenis, dan bentuk grafik fungsi trigonometri. Yang pertama adalah pengertian fungsi trigonometri. Apa itu fungsi trigonometri? Fungsi trigonometri adalah fungsi yang memuat trigonometri. Lalu, apa dan bagaimana sih fungsi yang memuat trigonometri itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kita amati gambar berikut ini. Jadi trigonometri itu tidak akan lepas dari segitiga ya, di mana di sana ada sudut T dan sisi di depan sudut T kita beri nama sisi depan, panjangnya kita misalkan dengan B. Kemudian sisi di samping sudut T kita beri nama sisi samping dan panjangnya kita misalkan dengan A. Kemudian sisi miring pada suatu segitiga kita beri nama sisi miring dan panjangnya kita misalkan dengan R. Nah, dari sini kita peroleh sin T itu sama dengan B per R, yaitu sisi depan dibagi sisi miring. Kemudian cos T itu sama dengan A per R, yaitu sisi samping dibagi dengan sisi miring. Yang terakhir adalah tan T sama dengan B per A, yaitu sisi depan dibagi dengan sisi samping. Nah, dari rumusan trigonometri tersebut dapat dinyatakan bentuk dasar dari fungsi trigonometri, yaitu yang pertama adalah fx sama dengan sin x, yang kedua fx sama dengan cos x, kemudian fx sama dengan tan x, lalu fx sama dengan cosec x, fx sama dengan sec x, dan terakhir fx sama dengan cot x. Rumusnya sudah tertulis di sini ya, bagaimana hubungan antara cosec dengan sin, sec dengan cos, dan cot dengan tan. Nah, semuanya ini itu merupakan jenis-jenis fungsi trigonometri. Gitu ya. Selanjutnya, suatu fungsi tentu saja memuat domain, kodomain, dan range, ya. Begitu juga dengan fungsi trigonometri. Jadi ada domain, kodomain, dan range. Di sini kalian harus mengingat lagi konsep fungsi yang umum ya pada pembelajaran sebelumnya. Sehingga pengertian fungsi trigonometri adalah sebagai berikut. Fungsi trigonometri adalah suatu relasi atau hubungan yang menghubungkan setiap domain dengan tepat satu pada setiap anggota kodomain yang dinyatakan dalam bentuk sinus, kosinus, dan tangen. Jadi pada fungsi sinus ada fx sama dengan sin x ya. Jadi di situ ada x yang merupakan domainnya. Kemudian pada fungsi kosinus itu ada x juga. Begitu juga dengan tangen ya. Fx sama dengan tan x. Jadi yang dicari adalah domain, yakni domain sinus, domain kosinus, dan domain
tangan. Bagaimana caranya mencari domain sinus, kosinus, dan tangan tersebut? Yaitu dengan menggunakan grafik fungsi trigonometri. Ada 3 grafik fungsi trigonometri yang akan kita bahas pada materi kali ini. Namun, sebelum kita menggambar grafik fungsi trigonometri, terlebih dahulu kita mengingat tabel istimewa ya. Ini tabel istimewa kuadran 1, kuadran 2, silahkan disimak. Kemudian kuadran 3, dan terakhir adalah kuadran 4. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menggambar grafik fungsi trigonometri Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, dan Y sama dengan tan X. Pertama kita gambarkan dulu grafik Y sama dengan sin X. Kemudian kita tentukan nilai X dan Y. Nilai X-nya adalah nilai dari sudut istimewa, ya. Jadi nilai sudut sin istimewa. Sudut istimewa itu adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan selanjutnya. Ini untuk kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ya. Nilai-nilainya ini. Jika X-nya 0 derajat, maka sin X atau nilai Y-nya berarti sin 0 derajat, di mana nilainya 0. Jika X-nya 30 derajat, berarti sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu adalah setengah. Jadi nilai Y-nya adalah setengah. Dan begitu selanjutnya. Kemudian, kita gambarkan di koordinat kartesius, di mana garis horizontalnya atau sumbu X-nya ini sumbu Y-nya. Sumbu X untuk nilai sudut istimewanya, yang ini. Kemudian, sumbu Y adalah untuk nilai dari sin X atau nilai Y-nya, yang ini. Ya, ini. Kemudian kita tentukan titik-titiknya 0 derajat, 0, berarti 0 derajat, 0 di sini. Kemudian 30 derajat, setengah. Berarti posisinya di sini 30 derajat, setengah. Di sini. Kemudian 45 derajat, 60 derajat, dan selanjutnya. Sampai 360 derajat. Kemudian tentukan titik-titiknya di sini untuk 0,0 atau 0 derajat, 0 di sini titiknya. Kemudian 30 derajat, setengah, berarti di sini titiknya. Kemudian 45 derajat, setengah akar 2, berarti di sini, ya. Kemudian 60 derajat, setengah akar 3 di sini, dan selanjutnya. Tentukan titik-titiknya. Ya, kemudian hubungkan dengan garis lengkung, didapat garis yang lengkung warna biru ini adalah grafik fungsi Y sama dengan sin X. Ya. Di mana gambarnya seperti ini, di mana interval X-nya itu dari 0 derajat sampai 360 derajat. Ya. Kalau ini diperpanjang atau dilanjutkan, ya, dilanjutkan terus ke sana, maka gambar grafik ini akan berulang, di mana gambar grafiknya seperti ini, dan berulang, terus sampai tak hingga. Kita lanjutkan dengan grafik fungsi trigonometri untuk Y sama dengan cos X. Ya. Sama dengan sebelumnya, kita tentukan nilai X dan Y-nya, di mana X-nya adalah sudut istimewa. 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, dan 90 derajat. Untuk kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, dan ini kuadran 4. Kemudian nilai Y-nya berarti Y sama dengan cos X. Untuk X-nya 0 derajat, berarti Y-nya adalah cos 0 derajat sama dengan 1. Kemudian untuk X-nya 30 derajat, berarti cos 30 derajat adalah setengah akar 3, dan selanjutnya. Ya. Kita gambarkan di koordinat kartesius. Nah, seperti ini koordinat kartesiusnya. Kemudian tentukan nilai titik dari 0 derajat, 1, berarti di sini. Ya. Kemudian 30 derajat, setengah akar 3, berarti ini. Di sini. 45 derajat, setengah akar 2, di sini. Kemudian 60 derajat, setengah, berarti di sini, dan selanjutnya. Ya. Sehingga didapat sampai 360 derajat. Ini ya titiknya. Jadi, cos 360 derajat adalah 1. Nah ini. Kemudian hubungkan dengan titik-titik.
Ini titik yang pertama, X, Y 0,1. Kemudian X yang kedua 30, Y-nya setengah akar 3 di sini. Kemudian ini 45 derajat setengah akar 2 di sini. 60 derajat koma setengah di sini. Dan selanjutnya. Nah, ini titik-titiknya. Kemudian kita hubungkan dengan garis lengkung. Nah, yang ini. Ya. Nah, inilah gambar grafik fungsi Y sama dengan cos X. Nah, bagaimana dengan grafik fungsi cos ini? Apakah kalau dilanjutkan ini akan ke atas? Ini tidak ya, ini akan terulang. Bentuk utuh grafik cos X seperti ini akan terulang terus seperti ini ya. Dilanjutkan. Jadi ada pengulangan bentuk gambar fungsi ini sampai tak hingga. Kita lanjutkan ke menggambar grafik trigonometri untuk Y sama dengan tangan X ya. Sama, kita tentukan nilai X-nya, kemudian ini nilai Y-nya. Di mana Y-nya adalah tangan X. Nah, khusus untuk tangan X, untuk X-nya 90 derajat, maka tangan 90 derajat itu tak hingga, sama juga dengan 270 derajat, tangan 270 derajat itu tak hingga. Ya. Jadi ini untuk nilai X-nya, ini untuk nilai Y-nya. Kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius, sama dengan menggambar grafik sebelumnya, tentukan posisi titik-titiknya, kemudian hubungkan dengan garis lengkung. Nah, seperti ini. Ini agak berbeda dengan grafik Y sama dengan cos X, Y sama dengan sin X. Ya. Di sini kita lihat ini terpisah gambar grafiknya. Mengapa? Karena ini kita lihat di sini untuk nilai 90 derajat. Nah, di sini ya, nilai Y-nya itu adalah tak hingga. Tak hingga berarti terus sampai ke atas. Dan juga ini terus sampai ke bawah. Ya. Nah, ini untuk gambar grafik Y sama dengan tangan X. Ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y, maka dinamakan ini garis asimtot tegak. Yang tegak, sejajar dengan sumbu Y. Nah, ini, ya. Apa sih yang dimaksud dengan asimtot itu? Nah, ini asimtot itu adalah suatu garis lurus yang akan didekati oleh kurva. Nah, ini kurvanya. Ini kurvanya. Nah, ini akan selalu didekati oleh kurva. Ya. Tapi di sini si kurva ini tidak akan pernah memotong atau menyinggung asimtot si garis ini. Ini kalau dilanjutkan ini akan semakin mendekati garis asimtot. Nah, gambar grafik atau kurva ini akan semakin mendekati garis ini, tapi tidak akan pernah memotong atau kena ya atau menyinggung ke garis ini. Nah, ini. Ini terus ke atas semakin dekat ke garis ini ya, tapi tidak akan pernah memotong. Nah, itu yang dinamakan dengan asimtot. Nah, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan ya dengan materi lanjutan dari materi yang kita pelajari hari ini. Tetap sehat selalu dan jaga prokes ya. Jangan sampai sakit. Jangan lupa bahagia. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.